Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya diizinkan untuk mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan Islam, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Saya akan menjelaskan mengenai dua tokoh besar dalam filsafat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Nur Aizah dengan NIM 125116240008. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Beliau bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kelahiran 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tus, Persia, yaitu Iran sekarang. Beliau wafat pada 505 Hijriah atau bertepatan dengan 1111 Masehi. Beliau mempelajari fikih dan hadis sejak kecil dengan ulama Tus dan juga Jurjen. Kemudian menjadi murid terbaik Imam Al-Haramain Al-Juwaini di Nizamiyah Naisabur. Setelah gurunya wafat, ia diangkat menjadi guru besar di Madinah Nizamiyah Baghdad, yaitu di pusat intelektual Islam saat itu. Pada puncak ketenarannya, ia mengalami krisis spiritual, meninggalkan Baghdad, lalu melakukan pengembaraan ke Damaskus, Yerusalem, Hijaz. Pengembaraan itu melahirkan karyanya yang paling monumental, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan pada akhirnya beliau kembali mengajar di Naisabur dan terus hingga akhirnya beliau wafat. Nah, beberapa konsep yang dilahirkan oleh Imam Al-Ghazali ini, yang pertama adalah keseimbangan antara akal dan hati atau rasio dan spiritualitas. Al-Ghazali menolak penggunaan akal secara berlebihan seperti kaum filsuf, tetapi juga menolak penolakan akal. Akal itu memang penting, namun bagi beliau harus dibimbing wahyu dan juga penyucian hati. Kemudian ada tasawuf sebagai inti penyempurna agama. Beliau menggabungkan antara fikih, kalam, dan tasawuf sehingga tasawuf tidak dianggap menyimpang. Nah, di situ tujuan beliau itu mencapai kedekatan dengan Allah melalui tazkiyatun nafs atau yang disebut sebagai penyucian diri. Kemudian ada teori ma'rifah, yaitu pengenalan hakiki. Pengetahuan tertinggi adalah ilmu yaduni, yaitu ilmu yang diberikan Allah kepada hati yang bersih. Namun, seseorang tetap harus menempuh ilmu syar'i dan akal terlebih dahulu, menurut beliau. Kemudian konsep al-insan al-kamil, yaitu sebagai manusia yang sempurna. Manusia sempurna menurut beliau ini adalah manusia yang seimbang secara intelektual, spiritual, moral, dan juga amal. Kemudian pendidikan sebagai jalan pembentukan akhlak. Pendidikan bertujuan memperbaiki diri dan akhlak, bukan hanya menguasai teori. Nah, kemudian kontribusi Imam Al-Ghazali dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menjadikan pendidikan sebagai sarana tazkiyatun nafs. Menurut beliau, tujuan tertinggi pendidikan adalah yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua membersihkan hati, yang ketiga membentuk akhlak yang mulia, dan itu membuat ia menolak pendidikan yang hanya mengejar materi, pangkat, atau debat intelektual. Lalu yang kedua yaitu kurikulum pendidikan yang komprehensif. Al-Ghazali memasukkan perpaduan ilmu agama, yaitu seperti fikih, hadis, dan juga tafsir. Kemudian ada ilmu rasional seperti filsafat, logika, matematika, dan juga ilmu jiwa atau akhlak, yaitu tasawuf. Beliau memandang semua ilmu bermanfaat selama menguatkan iman dan akhlak. Metode pendidikan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali yang pertama yaitu tahapan bertahap atau gradual. Kemudian yang kedua yaitu pembiasaan akhlak. Kemudian yang ketiga keteladanan atau uswah.
Lalu yang keempat, nasihat dan dialog. Dan yang terakhir yaitu yang terpenting, disiplin yang penuh kasih sayang. Karya monumental yang digunakan dalam pendidikan beliau yaitu yang paling utama, yang paling penting itu adalah menggunakan karyanya, yaitu Ihya Ulumuddin, sebuah karya terbesar penggabungan syariat dan tasawuf yang beliau buat. Nah, jadi di sini Imam Al-Ghazali adalah ulama besar abad ke-11, ahli fikih, filsafat, dan juga tasawuf. Pemikirannya menekankan keseimbangan akal dan hati, serta pendidikan berbasis akhlak dan penyucian diri. Kita masuk ke pembahasan tokoh yang kedua, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun, yang beliau itu lahir pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi di Tunis. Dia wafat pada tahun 1406 Masehi di Kairo. Beliau ialah seorang sejarawan, sosiolog, filsuf politik, dan pendidik muslim yang sangat berpengaruh. Ia dikenal sebagai pionir ilmu sosiologi dan historiografi kritis. Karya terbesar yang beliau hasilkan yaitu mengenai Muqaddimah, yaitu pendahuluan dari kitab sejarahnya, kitab Al-Ibar, yang berisi analisis mendalam tentang masyarakat, sejarah, peradaban, dan perkembangan manusia. Beliau hidup di era pergolakan politik Afrika Utara dan Andalusia, sering berpindah sebagai pejabat, diplomat, dan cendekiawan. Nah, konsep pemikiran Ibnu Khaldun yang beliau hasilkan, yang pertama adalah asobiyah, yang berarti solidaritas sosial. Konsep paling terkenal yang beliau hasilkan yaitu asobiyah tadi adalah kekuatan solidaritas suatu kelompok atau komunitas yang menjadi motor terbentuknya negara dan kejayaan peradaban. Jadi maknanya adalah jika asobiyah kuat, masyarakat maju. Jika asobiyah melemah, maka peradaban pun runtuh. Siklus peradaban dijelaskan oleh Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa peradaban berkembang melalui beberapa tahapan. Yang pertama, fase pembangunan asobiyahnya kuat. Kemudian yang kedua, fase kemakmuran. Yang ketiga, fase kemunduran, yaitu ketika asobiyah sudah melemah. Kemudian yang keempat, yaitu masa kejatuhan. Konsep ini sangat modern dan dipakai dalam studi sosiologi dan politik. Pendidikan sebagai proses bertahap, beliau menekankan bahwa pendidikan tidak boleh instan, tetapi harus bertahap seperti tadarruj, kemudian berulang sesuai kemampuan peserta didiknya. Dari sini disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun juga mengkritik metode mengajar yang terlalu keras. Lalu ada pengaruh lingkungan, tabiah. Ibnu Khaldun menekankan bahwa karakter dan kemampuan manusia sangat dipengaruhi. Pengaruhnya yaitu seperti lingkungan sosial, kondisi ekonomi, budaya, iklim, dan ini menjadikannya salah satu pemikir awal dalam psikologi sosial. Dalam ekonomi dan masyarakat, beliau menjelaskan hubungan antara kerja di labor, harga, pajak, kemakmuran masyarakat. Karena ini juga lah yang membuatnya dianggap sebagai perintis teori ekonomi modern. Beliau, Ibnu Khaldun ini, memiliki kontribusi juga dalam pendidikan Islam, seperti yang pertama yaitu menetapkan prinsip metode pendidikan. Ibnu Khaldun memberikan dasar-dasar metode mengajar yang efektif, seperti belajar secara bertahap, mengulang-ulang pelajaran, tidak membebani anak dengan pelajaran di luar kapasitasnya. Guru juga harus bersikap lembut dan tidak kasar. Dan setelah itu, materi pun dapat disampaikan sesuai perkembangan usia anak didik. Pandangan ini pun sangat sesuai dengan pedagogi modern. Beliau menekankan dalam pembelajaran pendidikan Islam ini harus ditekankan untuk diajarkannya hafalan seperti Al-Quran, tapi juga pemahaman mendalam sehingga peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami makna dan praktiknya. Ibnu Khaldun menolak pemisahan total antara ilmu agama dan ilmu dunia. Dalam pandangannya, ilmu harus berguna untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan juga peradaban. Harus berguna dalam permasyarakatan. Dan ini menginspirasi konsep pendidikan Islam yang integratif. Seperti konsep pemikiran yang sebelumnya disebutkan, beliau ini
sangat mengkritik pendidikan yang terlalu fokus pada hafalan semata, guru yang keras dan menghukum fisik, metode yang tidak mengikuti perkembangan usia anak pun juga. Dan ini menghasilkan bahwa kritiknya menjadi landasan reformasi pendidikan Islam berikutnya. Ibnu Khaldun pada masa itu memberikan contoh kurikulum pendidikan masa itu yang ideal, seperti dijadikannya yang paling penting itu adalah Al-Quran sebagai dasar ilmu bahasa, fikih juga, logika, matematika, filsafat, bahkan sejarah. Di sini juga beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menghasilkan akhlak, kecerdasan, dan kemampuan hidup, yang berarti adab itu di atas ilmu. Akhlak ataupun adab itu sangat penting, kemudian diikuti juga dengan ilmu. Isi pemikiran dan karya Ibnu Khaldun yang paling utama dan sering dijadikan rujukan dalam Al-Muqaddimah, yaitu pendahuluan dari sebuah kitab yang bernama Al-Ibar. Inilah karya masterpiece Ibnu Khaldun, dan Muqaddimah ini berisi teori sejarah, teori masyarakat, pendidikan, ekonomi politik, psikologi, dan filsafat sosial. Nah, Muqaddimah ini sering disebut sebagai karya pertama dalam ilmu sosiologi, ilmu historiografi kritis, dan juga ilmu ekonomi. Kitab Al-Ibar ini memiliki judul lengkap yang panjang dan biasanya hanya disebut sebagai kitab Al-Ibar saja. Isinya adalah sejarah bangsa-bangsa seperti Arab, Persia, Romawi, Umayyah, dan dinasti Muslim, Berber, Andalusia. Dan Muqaddimah tadi itu adalah pendahuluan dari kitab ini. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan dari dua tokoh besar ini, yaitu mengenai Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Yang kita bisa ambil adalah dari pemikiran beliau berdua, yaitu dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam Islam sangat penting untuk membentuk manusia yang baik dan bermanfaat. Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat seseorang pintar, tetapi juga membentuk akhlak, sikap, dan kepribadian. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang harus digunakan untuk berbuat baik dan membentuk akhlak yang mulia agar manusia bahagia di dunia dan akhirat. Sementara itu, Ibnu Khaldun melihat pendidikan sebagai cara untuk mempersiapkan manusia hidup bermasyarakat. Pendidikan harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan peserta didik, serta membantu mereka memiliki keterampilan agar berguna dalam kehidupan. Dari kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam harus menyeimbangkan ilmu, akhlak, dan kehidupan sosial sehingga manusia menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berguna bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.